Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Warren Buffett kembali menyumbangkan saham Berkshire Hathaway senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 97 triliun rupiah. Ya, jumlah tersebut menjadi donasi tunggal terbesar yang pernah ia berikan dalam satu waktu. Investor legendaris Warren Buffett kembali menunjukkan komitmennya terhadap filantropi. Ia mendonasikan 12,36 juta saham Berkshire Hathaway kelas B dengan nilai sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 97 triliun rupiah. Dengan donasi ini, total sumbangan Buffett sejak 2006 sudah melampaui 60 miliar dolar Amerika Serikat. Donasi kali ini disalurkan ke 5 yayasan, termasuk Gates Foundation milik Bill Gates, serta yayasan milik anak-anak dan mendiang istrinya. Gates Foundation menerima 9,43 juta saham dan sisanya dibagikan ke 4 yayasan keluarga Buffett. Meski telah berdonasi besar, Buffett masih memegang 13,8% saham Berkshire dan kekayaannya tercatat 152 miliar dolar Amerika Serikat. Ia berkomitmen menyumbangkan 99,5% kekayaannya untuk amal dan mempercayakan pengelolaannya pada orang-orang terdekatnya. Donasi ini membuatnya turun ke posisi ke-6 orang terkaya di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Blue Origin sukses meluncurkan misi berawak ke-13 lewat pesawat suborbital New Shepard. Ya, 6 penumpang berhasil dibawa ke tepi luar angkasa dan kembali dengan selamat. Perusahaan antariksa Blue Origin milik Jeff Bezos berhasil menyelesaikan penerbangan ke-33 lewat program New Shepard. Misi ini membawa 6 awak, pasangan Ellie dan Carl Coonier, Leland Larson, Friedrich Nogier, Owola Bisali, serta James Sitkin. Mereka menjalani perjalanan lebih dari 10 menit dan mendarat dengan selamat. Peluncuran dilakukan Minggu pukul 14.39 GMT dan kapsul kembali pada 14.50 GMT. Ini jadi misi berawak ke-13 Blue Origin dan menambah total jumlah yang diterbangkan ke tepi antariksa menjadi 70 orang. Wahana suborbital New Shepard dirancang untuk bisa digunakan ulang dalam misi pariwisata dan riset ilmiah. Blue Origin terus memperkuat posisinya di industri antariksa komersial yang kompetitif. Perusahaan asal Washington ini bersaing langsung dengan SpaceX dan Virgin Galactic dalam menjangkau wisata luar angkasa. Peluncuran ini menegaskan visi Jeff Bezos untuk memperluas akses publik ke ruang angkasa. Berbagai sumber, IDX Channel. Ribuan penggemar Squid Game berkumpul di pusat kota Seoul pada 29 Juni lalu untuk merayakan berakhirnya musim ketiga sekaligus penutup dari serial global hit produksi Netflix tersebut. Ya, musim ketiga ini resmi dirilis pada 27 Juni lalu menutup perjalanan kisah kompetisi maut Squid Game. Ribuan penggemar Squid Game berkumpul di pusat kota Seoul pada tanggal 29 Juni lalu untuk merayakan berakhirnya musim ketiga sekaligus penutup dari serial global hit produksi Netflix yang telah menjadi simbol kekuatan budaya Korea Selatan. Musim ketiga ini resmi dirilis pada tanggal 27 Juni lalu, menutup perjalanan kisah kompetisi maut yang mempertaruhkannya orang-orang putus asa dalam permainan anak-anak tradisional versi mematikan demi hadiah uang tunai dalam jumlah fantastis. Di area dekat istana Gyeongbokgung, para penggemar tampil total. Parade dipimpin oleh barisan orang-orang yang mengenakan seragam merah muda, mencolok mirip dengan petugas bertopeng misterius di serial. Di belakang mereka, peserta lain membawa replika mainan raksasa dari salah satu permainan ikonik dalam serial, lengkap dengan bendera khas Squid Game. Suasana perayaan semakin meriah ketika dinding perpustakaan Metropolitan Seoul dihiasi dengan proyeksi adegan-adegan penting dalam serial, termasuk kemunculan Yonghae, boneka robotik raksasa dengan sensor gerak yang menjadi simbol permainan mematikan di musim pertama. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja nampaknya belum mereda di tubuh Microsoft, khususnya dalam divisi gaming yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perusahaan. Ya, bulan lalu Microsoft telah mengkonfirmasi akan mem-PHK sekitar 3% dari total tenaga kerja di seluruh tim. Gelombang pemutusan hubungan kerja tampaknya belum mereda di tubuh Microsoft, khususnya dalam divisi gaming yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perusahaan. Menurut laporan Bloomberg, reorganisasi perusahaan secara menyeluruh akan mencakup PHK massal yang signifikan di tim Xbox.
Bulan lalu, Microsoft telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mem-PHK sekitar 3% dari total tenaga kerja di seluruh tim, level, dan wilayah dalam upaya untuk merampingkan operasi dan meratakan struktur manajemen perusahaan. Angka ini setara dengan sekitar 7.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Ini bukanlah kali pertama Microsoft melakukan PHK massal di divisi gaming mereka. Pada Januari 2024, perusahaan telah memotong 1.900 pekerja dari divisi gaming, diikuti dengan 650 PHK lainnya pada September tahun yang sama. Dampak reorganisasi juga terlihat dari penutupan beberapa studio game terkenal. Menariknya, PHK massal ini terjadi di tengah performa finansial yang cukup baik. Untuk 3 bulan pertama tahun 2025, Microsoft melaporkan pendapatan bersih sebesar 25,8 miliar dolar Amerika. Perusahaan juga menyatakan bahwa pendapatan dari konten dan layanan Xbox mengalami peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.